Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian. Semoga sehat dan bahagia selalu ya lor ya. Makasih yang udah subscribe, nambah terus 400-an lebih wisan, walah jan. Senang sekali aku lah. Walaupun ya ngapunten mungkin teman-teman ada yang merasakan bahwa akhir-akhir ini video saya banyak yang mungkin kurang jelas dan lain sebagainya, terus gak semangat kayak biasanya ya. Karena makin lama itu makin banyak orang pintar berkumpul dan makin dikritisi loh. Jadi kita gak bisa, ya awalnya ya memang aku jujur aja asal gitu loh. Maksudnya hitung-hitungan asal ya kayak wong tangi turu ngono kan sing pamer PT itu kan cuma gedabrus, cuma lama-lama kan aku bisa sekali ambil video itu bisa sampai 8 kali tag loh lur. Karena aku nggak mau ngedit kan, males ngedit, jadi salah tak bilani mana tak video mana ngono kan. Nah jadi ya yang mau ngeritisi monggo, cuma kan balik lagi namanya aku peternak baru gitu kan, anyaran, terus ngitungku ya si akeh yang salah gitu kan. Paling enggak aku mau apa ya, informasiku itu semoga ya mau wanti-wanti teman-teman yang mau beternak biar enggak asal-asalan. Kalau misalnya ada pengepul atau bakul DOC yang tersinggung gitu kan dengan statementku, ya saya minta maaf gitu kan. Aslinya nek pengepul sing apian yo nggak bakal kesinggung lah, karena aku bilang kan pengepul yang ngakali, nggak semuanya tapi gitu kan. Terus juga apa namanya, bakal DOC juga nggak semuanya model-model gitu kan, janjiin terus kabur gitu kan. Ada yang janjiin benerin janjiin gitu kan, ada yang janjiin kabur juga ada sih sebenarnya gitu ya. Pokoknya aku minta maaf lah kalau menyinggung ya lor ya gitu. Nah ya sini kemarin ada yang sakit sih, sini mati satu. Nah ini buat informasi buat teman-teman, ketika ada ayam yang sakit, teman-teman pasti punya obat masing-masing lah, obat sendiri-sendiri lah, obat yang menurut teman-teman baik gitu kan, obat yang menurut teman-teman bisa buat menyembuhkan. Nah kemarin saya diajari buat pakai terapi loh, namanya merek obatnya namanya terapi. Nah buat terapi ini katanya semacam apa ya, paracetamol apa gitu, buat ya kalau misalnya ayamnya sakit gitu bisa sembuh. Tapi ya itu tadi lur, kalau misalnya pakai terapi itu harus misal seminggu full gitu dikasih terus biar semuanya sembuh. Nggak apa-apa yang nggak sakit dikasih terapi, katanya teman saya nggak apa-apa. Yang jelas supaya satu kandang itu apa namanya, karena mungkin kemana ada yang mati satu kan karena emang sakit, karena mungkin di antara mereka ini ada yang sakit juga cuma belum kelihatan sekarang, mungkin besok atau nanti sore baru kelihatan. Nah itu terus gak lupa kasih terapi aja. Kemarin telat soalnya aku ngasih terapi hari apa ya, kemarin sore apa ya, apa kemarinnya lagi baru mulai gitu kan. Kemarin sore baru sehari ini, baru sehari. Semoga apa namanya, semoga ini ya, semoga ayamnya sehat gitu ya gitu loh. Nah yang unik itu, nah ini aku kan beli DOC utuhan ya, beli utuhan umur 1 minggu ini gitu kan, utuhan umur 1 minggu. Lampu tak matiin pagi-pagi kuat lur, nggak maksudnya orang juga kademen malah, karena ini apa dari Brunei ya lur ya, maksudnya mungkin karena di sana terbiasa dingin, kesini nggak pakai lampu bisa. Tapi kalau malam aku jaga-jaga aja di lampu. Tapi katanya teman saya asal pakai kardus, tapi pakai kardus ya lur ya, kanan kiri atas bawah depan belakang pakai kardus. Insya Allah kalau pakai kardus itu inilah apa, ayamnya kuat dingin gitu kan katanya. Cuma aku nggak berani, makanya masih pakai lampu 10 watt. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mengira wah 10 watt kurang panas mas, harus 15 harus 25, ya monggo, itu kan cocok-cocokan. Koncoku malah cuma kardus tok loh, cukup dengan pakai kardus DOC nya dia itu nggak mati loh. Yo minim tingkat kematian katanya. Misal segini banyak itu sampai umur sebulan paling cuma mati 1 atau 2 katanya gitu kan. Ya mungkin kalau pakai lampu bisa mati 0 gitu kalau misalnya gitu. Cuma yang mati kedinginan itu hampir nggak pernah kata beliau gitu kan. Di samping menurut teman saya itu juga ngelatih badannya ayamnya supaya lebih kuat, biar nggak ada lampu kuat lah gitu ya. Nah ini yang kakangnya yang atasnya lagi
kemungkinan antara seminggu atau 2 minggu lagi. Kan ini wis rodok sesek gini kan, hitungannya sesek lah segini nih. Nah nanti seminggu atau 2 minggu lagi lah yang kayak besar-besar yang kayak itu, yang kelihatan lebih besar dari yang lain, nanti kita sortir ke geser ke sana mungkin kan. Kita sortir ini kayaknya sortir dua sortir dua lah, pokoknya satu kandang tuh belasan aja cukup gitu ya. Kita sortir gitu ya lor ya. Itu untuk materi masalah DOC, semoga membantu teman-teman lah. Maksudnya DOC kan memang paling riskan ya buat ini, ada yang di lampu tetap mati. Oh iya, terus masalah vaksin apa enggak itu balik lagi ke selera teman-teman ya, karena banyak yang bilang ayam kampung itu sebenarnya nggak butuh vaksin, tapi ada yang bilang tetap butuh gitu kan. Kalau teman saya seperti video sebelumnya tak jelaskan, teman saya itu takut vaksin tuh karena takut nggak telaten kececer-cecer, terus malah kalau kececer kan jadi virus gitu loh. Nah kalau teman-teman punya kandang kayak gini, misal kandang di dalam gini, diusahakan vaksinnya di luar loh. Apalagi yang divaksin cuma yang kecil, misal kan kasihan yang gede-gede gitu kan, misalnya ketetesan terus ke cucuk gitunya, ke minum gitunya vaksinnya, terus malah berbahaya buat ayamnya. Terus habis itu sebisa mungkin, nah ini aku juga belum tahu, kalau ada yang bilang vaksin itu harus dibakar, ada yang bilang harus ditanam gitu kan. Nah kalau misalnya ini pro kontra gitu kan. Kalau yang dibakar bilangnya malah, oh kalau dibakar malah nguap malah bisa ke tetangga-tetangganya gitu. Tapi kalau yang yang bilang harus ditanam, yang ditanam bilang kalau ditanam terus tumpah itu malah jadi penyakit di tanah itu gitu kan. Jadi kalau ayam yang lewat situ bisa sakit. Ya mungkin teman-teman bisa share lah, apa dua-duanya bisa gitu kan. Apa kalau dibakar ya kan vaksin itu kan virus yang dilemahkan, apakah kalau misalnya dibakar itu virusnya ikut mati gitu, apa beneran menguap? Terus kalau misalnya ditanam, apakah dia ditanam itu maksudnya di dalam tanah terus mati, apa terurai gitu, atau malah malah berkembang biak di bawah terus jadi virus ya, kita nggak tahu lah ya itu lor ya. Nah jadi nah ini lor, ini juga PR ku ini. Jadi kalau makanannya terlalu lembek, maksudnya nggak gumpal-gumpal, nggak agak kering gitu kan, ayam ini rodok males makannya. Aku ya jengkel kalau ya kesalahanku sih ngolah pakan kan, maksudnya mau tak banyakin dedek sih masih langka ya, mulai banyak yang panen tapi agak langka gitu kan. Kalau kalau banyak nasinya, banyak komponen lain, nasi bekas itu yuk jadinya kayak bubur gini gitu kan, yuk ayamnya mungkin kurang selera. Tapi kalau misalnya mereka lapar ya mau nggak mau dimakan loh. Ya itulah ayam, uniknya ayam lur. Kalau kayak kemarin itu rada sitik sih ngasih makannya, itu bersih lur. Ini segini tuh bersih semua, sampai kuning-kuning yang atasnya tuh juga nggak ada cipratan pakannya, tuh bersih gitu loh. Maksudnya ya kalau saking laparnya emang gitu ayam semua, sampai semuanya yang ada itu dicucui, bahkan yang kececer-cecer di bawah itu juga habis kalau saking laparnya gitu ya lur ya. Jangan ditiru, tapi terus sebisa mungkin ya ayam jangan makan makanan yang ada di tanah. Kalau ngasih makan jangan di tanah ya lur ya, tetap di tempat gitu kan. Ya mereka juga nyucui tanah, cuma jangan terus karena dia ngasih makan di tanah, karena dia nyucui tanah terus teman-teman dengan leluasa ngasih makan itu disiram di tanah gitu, jangan. Itu nggak baik gitu ya, menurut saya nggak baik, entah secara kesehatan atau secara etika juga nggak baik gitu loh. Masa gue di peliharaan yang harusnya disayang, masa ngasih makannya diempake langsung dilempar ke tanah, kan kasihan gitu lur. Ya wis, itu aja sharing hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.